Di dalam dunia investasi, ada satu aturan emas yang jauh lebih penting daripada sekedar mencari keuntungan. Aturan pertama adalah menjaga modal agar tidak hilang. Banyak orang masuk ke pasar saham, reksadana, sampai kripto dengan mimpi manis ingin cepat kaya. Tapi realitanya apa? Kurang dari 6 bulan, mayoritas pemula justru mendapati portfolio mereka merah membara, bahkan sampai habis modal. Saat sebuah aset sudah heboh di mana-mana, harganya biasanya sudah berada di puncak. Ketika kamu beli saat itu, sebenarnya kamu hanya sedang menampung jualan dari investor awal yang sedang mengambil keuntungan. Solusinya sederhana, selalu pegang prinsip Dior. Jangan pernah menaruh uang kamu pada aset yang tidak kamu pahami cara kerjanya. Jika kamu tidak tahu alasan mengapa harganya bisa naik, kamu juga tidak akan tahu kapan harus menjualnya saat harganya turun. Kesalahan kedua yang tak kalah berbahaya yaitu menggunakan uang panas atau belum memiliki dana darurat. Banyak pemula nekat menginvestasikan uang sewa rumah, uang sekolah anak, atau bahkan uang belanja bulanan dengan harapan, mungkin lagi bagus, nanti minggu depan pas untung saya beli lagi. Ini kekeliruan besar. Pasar keuangan itu bergerak fluktuatif, ada naik dan ada turunnya. Jika kamu menggunakan uang panas, lalu tiba-tiba ada kebutuhan mendesak saat portfolio kamu sedang turun, mau tidak mau kamu terpaksa menjual rugi aset tersebut. Solusinya, terapkan hierarki keuangan yang benar. Sebelum menyisihkan uang untuk investasi, pastikan dana darurat kamu sudah aman dulu di instrumen yang sangat likuid dan stabil, seperti reksadana pasar uang atau RDPU, ataupun tabungan uang di bank. Kesalahan ketiga adalah menaruh seluruh modal hanya di satu tempat. Istilah populernya, putting all your eggs in one basket. Mungkin kamu sangat yakin pada satu saham atau satu koin kripto tertentu, lalu kamu memasukkan 100% modal kamu ke sana. Pertanyaannya, bagaimana kalau perusahaan tersebut mengalami krisis? Atau bagaimana jika industri tersebut terkena regulasi baru? Ketika seluruh modal tertumpu pada satu aset, kerugian pada aset tersebut akan langsung menghancurkan seluruh kekayaan kamu. Solusinya adalah diversifikasi. Bagi portfolio kamu menjadi beberapa lapisan. Gunakan instrumen berisiko rendah seperti RDPU sebagai pondasi keamanan, lalu imbangi dengan instrumen pertumbuhan seperti saham atau kripto dalam porsi yang terukur. Kesalahan keempat yang murni disebabkan oleh faktor psikologi yaitu adalah panic selling. Beli saat harga hijau atau naik, lalu jual saat harga merah atau turun. Ketika melihat angka di aplikasi berwarna merah dan saldo berkurang, respon alami manusia adalah panik dan ingin segera menghentikan kerugian. Akhirnya, tombol jual pun ditekan. Padahal, floating loss atau penurunan harga di layar itu belum menjadi kerugian nyata sebelum kamu menjualnya. Jika aset yang kamu beli memiliki fundamental yang bagus, penurunan harga sebenarnya adalah kesempatan untuk membeli di harga diskon. Solusinya adalah buat investment plan atau rencana investasi sejak awal saat kepala kamu masih dingin. Tentukan batas toleransi risiko dan strategi pembeliannya. Apakah menggunakan metode DCA atau investasi berkala. Kesalahan kelima yang jarang disadari adalah terlalu sering keluar masuk aset dan mengabaikan biaya transaksi. Banyak pemula yang gatal ingin terus melakukan transaksi setiap hari. Pagi beli, sore jual, besok beli lagi. Padahal setiap kali kamu menekan tombol beli atau jual, ada biaya transaksi, spread harga, dan pajak yang memotong modal kamu. Biaya 0,2% atau 0,5% mungkin terlihat kecil, tapi jika kamu melakukannya puluhan kali dalam sebulan, biaya-biaya kecil ini akan terkumpul dan menggerus porsi keuntungan kamu secara signifikan. Solusinya adalah tentukan gaya kamu. Jika kamu merupakan investor jangka panjang, fokuslah pada pertumbuhan aset secara berkala dan hindarilah overtrading. Nah, setelah memahami 5 kesalahan tadi, apa langkah konkret yang harus kamu lakukan hari ini? Pertama, lakukan audit pada portfolio kamu sekarang.
Cek apakah ada aset yang kamu beli hanya karena ikut-ikutan atau FOMO. Kedua, amankan fondasi keuangan kamu. Pastikan dana darurat dan dana dingin sudah terpisah dengan jelas. Ketiga, buat aturan tertulis sebelum kamu menekan tombol beli di aplikasi investasi kamu. Ingatlah selalu, investasi adalah maraton jangka panjang, bukan lari cepat 100 meter. Pemenangnya bukanlah siapa yang paling cepat dapat untung, melainkan siapa yang paling disiplin menjaga modalnya tetap aman. Dari 5 kesalahan yang kita bahas tadi, mana yang paling sering atau pernah kamu lakukan? Tuliskan pengalaman kamu di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling berdiskusi. Jika video ini menurut kamu bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe agar tidak ketinggalan edukasi keuangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam retail pemula.